Ya, SG, bagaimana nih tanggapannya nih mengenai film Dirty Fort yang lagi viral nih belakangan ini nih? Oke, terima kasih Bang Oko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi saya sudah menonton lah ya, gampangnya gitu ya, yang katanya film dokumenter judulnya Dirty Fort ya. Diklaim itu yang mengungkap tentang kecurangan pemilu 2024. Itu lama loh film itu, 1 jam 57 menitan tuh saya perhatikannya. Nah, awalnya tuh saya menganggap bahwa ini film dokumenter menarik begitu ya. Ya paling tidak keren lah ya, seperti film gitu. Ya saya ini kan background seninya kuat ya, jadi saya memahami di film-film hal-hal yang berkaitan atau mempunyai nilai seni dan sebagainya. Saya mengerti. Saya kalau nonton film itu, yang pertama saya perhatikan itu secara keseluruhan itu nilai seninya ada nggak nih, tinggi nggak nih, seperti apa nih, kemudian belum lagi isinya dan sebagainya gitu. Itu kalau saya tonton film tuh ya. Jadi saya penasaran nih film dokumenter, setidaknya keren gitu ya. Jadi kalau kita nonton itu pertama, kalau kita nonton ya, itu cuma di set gitu loh, cuma di satu panggung gitu kan. Dia jadi cerita ya, itu ada 3 pemainnya ya. Saya lupa namanya ini. Ya, itu pemainnya itu namanya Di Fitri Susanti, Ferry Asmari, dan Zainal Arifin Mokhtar. Sebenarnya Dandi. Jadi itu cuma di start aja gitu. Narasi awalnya sih keren, wah begini kalau nonton ini begini ya, gampangnya pemilu curang lah dan sebagainya. Dan saya penasaran, saya dengerin ini sampai 1 jam lebih, 1 jam setengah jam, nggak ada apa-apanya, nggak ada, ampun, seninya pun nggak ada. Jadi ya tanggung tuh buat filmnya itu ya. Dokumenternya di mana nggak jelas. Itu kayak semacam mereka bertiga debat gitu loh, terus mengulas tentang proses pemilu dari awal gitu. Bahkan mereka awalnya itu si Arifin itu bicara tentang wah pilkada ini, bukan Arifin, siapa sih itu, awalnya si awalnya tuh si Ferry Asmari bercerita tentang pilkada dan sebagainya, baru kemudian si Arifin, kemudian si Fitri ya. Jadi itu nggak ada seninya sama sekali, katro banget gitu loh. Jadi kayak di panggung gitu ya, kemudian dia cerita dan sebagainya. Semua yang dia ceritakan itu bukan hal yang baru, bukan hal yang ya macam ya kasus-kasus baru, penemuan dan sebagainya, bukan. Semua hal-hal yang sudah diketahui publik dan masyarakat, ya itu memang bagus ya. Bagusnya itu sekedar mengulang informasi dan sebagainya, tapi tidak ada hal yang positif lainnya gitu loh. Bahkan secara keseluruhan ya itu bahkan memberikan kesan negatif terhadap mereka itu ya. Mereka memberikan kesan negatif gitu ya. Nah kemudian intinya gitu ya, mereka di film itu bicara tentang dari mulai pilkada, kemudian mereka bicara tentang kampanye, pejabat, bansos dan sebagainya. Kemudian mereka bicara tentang MK, sanksi MK, terakhir mereka bicara tentang keputusan karena prosesnya dan sebagainya. Itu kan semua yang sudah diketahui publik gitu. Ini lucu ini, nggak ada nilai seninya. Ya harusnya dia kalau misalnya dokumenter itu ya dia mendatangi orang-orang yang dianggap kredibel, kemudian mereka mewawancarai secara khusus dan sebagainya. Kemudian ada poin-poin yang substansi mendasar ya. Kalau itu mah ya kalian bikin aja debat publik 3 orang itu, ya kan? Udahlah, ini katro banget nih. Kalian kalau nonton itu kalian yang dapat hanya rugi, karena itu apalagi melalui YouTube dan kan nyedot pulsa itu ya.
udah cukup saya aja yang nonton lah, karena saya simpulkan ini film tidak berkualitas ya, tidak, rendahan lah ya. Apalagi sutradaranya Dandi Laksono ini perlu dipertanyakan pengalaman dia dalam membuat film-film gitu ya, karena itu betul-betul nggak ada nilai seninya gitu loh. Harusnya ada yang di lapangan ya, yang di outdoor ya, kemudian ya ada semacam apalah gitu ya, sehingga ada seninya ada. Nah sebagai contoh misalnya dalam dokumenter yang dibuat oleh kasus pembunuhan Kopi apa namanya, Kopi Senida ya, itu menarik gitu, yang buat kan orang asing ya. Netflix. Konsepnya itu keren gitu loh, kan muncul di Netflix, itu konsepnya keren gitu. Jadi bahkan ayahnya minta sendiri diwawancara, itu kan keren kan. Ini kan ada dokumenter, bila perlu si Dandi Laksono itu dia bisa mencari Jokowi, dia bisa mencari Prabowo, itu kan keren gitu loh. Ini apaan? Ampun Mina ya kan. Udahlah, ini film katro banget ini ya kan. Ini nonton sinetron ya? Ya nggak ya bicara banget, nggak asik gitu ya. Ya memang ada lah informasi-informasi, cuma itu informasi yang sudah diketahui publik gitu. Bahkan kalau saya mau menganalisa lebih jauh lagi ya nanti saya akan analisa lebih jauh lagi. Siapa mereka ini, Dandi Laksono, siapa Bivitri dan sebagainya, apakah mereka terafiliasi dengan pasangan calon dan sebagainya, apakah mereka punya kepentingan, apakah mereka dulu barangkali pernah membantu pemerintahan dalam ini orang-orang tertentu untuk ini. Kalau saya dalamin sampai ke sana, belum saya dalami dari sisi materinya, ini jelas akan terlihat bahwa ini abal-abal ya, dan punya target-target tertentu. Yang kesimpulannya ini film abal-abal lah ya, karena disinyalir ini punya motif tertentu untuk menyerang ya, menjatuhkan, atau dapat diduga kuat ini sebagai propaganda politik ya, untuk mendeskripsikan pasangan tertentu ya, atau mengangkat pasangan tertentu ya, ya kesimpulan seperti itu. Jadi tidak ada guna lah ini. Saya aja yang rugi lah nonton ini 1,5 jam ya. Yang lain jangan. Barangkali itu kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.